Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dengan tidak terasa tahun 2023 20 hari sudah, dan 20 hari juga tahun 2022 meninggalkan kita. Sampai kapanpun yang namanya hari-hari yang telah berlalu dalam kehidupan manusia tidak akan pernah kembali lagi seperti apa yang diingatkan dalam satu kata hikmah, lan tarji'al ayyamul lati madat. Tidak akan kembali lagi hari-hari yang sudah berlalu dalam kehidupan manusia. Jangankan 1 tahun, jangankan 1 bulan, jangankan 1 minggu, bahkan 1 hari, 1 menit dan 1 detik pun kalau sudah berlalu dalam kehidupan manusia sampai manusia itu meninggalkan dunia ini, tidak akan pernah kembali lagi hari dan waktu yang sudah berlalu tersebut. Mari sama-sama kita merenung akan satu apa yang diingatkan oleh Rasul Muhammad SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, yaitu satu hadis an Sidad bin Aus qala Rasulullah SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Haditsun sahihun rawahu Tirmidzi. Kata Rasul, orang cerdas adalah orang, al-kayyisu man dana nafsahu, adalah orang yang mampu melakukan introspeksi diri, orang yang mampu melakukan muhasabah, orang yang mampu selalu berkaca diri dari waktu-waktu dan dari segala apapun yang telah dilalui dalam kehidupannya. Kemudian kata Rasulullah, tidak cukup hanya dia pandai introspeksi diri, tidak cukup hanya dia pandai untuk bermuhasabah, tapi juga wa'amila lima ba'dal maut. Dia selalu melakukan apapun, dan apapun yang dilakukannya, pertimbangannya adalah sudahkah yang dilakukan tersebut adalah sebagai bekal untuk dia menghadapi kehidupan, yaitu setelah dia meninggalkan dunia ini. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Kita tidak tahu kapan kita akan menghembuskan nafas kita yang terakhir di dunia ini. Boleh jadi 2023 ini adalah tahun yang terakhir yang Allah berikan kesempatan kepada kita untuk mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian tersebut. Karena kematian, Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Qala Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa tak terkecuali kita, satu saat pasti akan menghadapi kematian tersebut. Makanya kalau kita pahami apa yang diungkapkan oleh Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 35 ini, jelas bahwasanya kematian merupakan sunnatullah. Kematian merupakan sesuatu yang Allah sudah gariskan dalam kehidupan setiap makhluk yang bernyawa. Bahkan kalau kita mempelajari ilmu tauhid yang namanya bab tentang qada dan qadar, kematian ini adalah merupakan takdir mubrom, satu ketetapan
yang tidak bisa untuk berubah dan tidak akan bisa dirubah oleh siapapun. Artinya sesuatu hal yang sudah pasti akan dihadapi oleh setiap makhluk hidup tersebut. Maka usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Kita tidak tahu kapan kita akan mengakhiri hidup kita. Kita tidak tahu kapan kita akan menghembuskan nafas kita yang terakhir. Sekali lagi, bisa jadi tahun 2023 ini tahun yang terakhir. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian, yaitu untuk menghadapi apa yang disebut dengan kematian tersebut. Dalam sejarah kehidupan manusia, kita kenal siapa yang bernama Fir'aun, orang yang begitu berkuasa. Bahkan ketika Fir'aun ini berkuasa, tidak ada satupun orang yang berani untuk melawannya. Bahkan dia tidak pernah sakit, sampai-sampai Fir'aun mengaku dirinya adalah Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya Fir'aun pun tinggal sejarah dalam kehidupan manusia. Bahkan mengakhiri hidupnya pun dalam keadaan hina dina, ditenggelamkan oleh Allah di lautan. Bahkan ditemani ketika itu oleh prajurit-prajurit yang begitu setia menemaninya, dan ditenggelamkan oleh Allah di dalam lautan yang disebut dengan Lautan Merah. Kita tahu dalam kehidupan manusia yang bernama Qarun mempunyai harta yang begitu berlimpah. Boleh dikata dalam kehidupan manusia tidak ada yang mempunyai harta nilainya lebih dari yang dimiliki oleh Qarun. Lagi-lagi Qarun hanya tinggal sejarah, bahkan mati pun dalam keadaan hina, bahkan mati pun dalam keadaan dimasukkan oleh Allah ke perut bumi beserta harta-hartanya, bahkan dengan orang-orang yang setia yang mendampinginya. Fir'aun tinggal sejarah, Qarun pun tinggal sejarah untuk menjadi pelajaran bagi kehidupan manusia. Maka usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Kita beriman bahwa kematian di dunia ini adalah bukan akhir segalanya, bahwa awal di mana kita akan memulai satu kehidupan yang baru, kehidupan yang tidak ada akhirnya, yaitu kehidupan di alam akhirat nanti. Dan Allah memberikan nasihat, wal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang jauh lebih baik daripada kehidupan yang ada di dunia ini. Kenapa? Wal akhiratu khairu wa abqa. Karena kehidupan di dunia adalah kehidupan yang sementara, dan kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang tidak ada akhirnya, yaitu kehidupan yang ada setelah kematian di dunia ini. Maka kematian adalah awal di mana kita memulai satu kehidupan yang tidak ada akhirnya, yaitu kehidupan di akhirat. Innalillah, kita semua adalah milik Allah. Apapun yang ada pada diri kita adalah amanah dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan harta, jangankan pangkat dan jabatan, jangankan anak, jangankan apapun yang Allah amanahkan dan titipkan di dunia ini. Nyawa yang menyatu dalam diri kita pun adalah milik Allah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya untuk mengakhiri kehidupan seseorang di dunia ini, apa yang bisa dilakukan oleh orang tersebut? Lagi-lagi tidak akan pernah untuk mampu menyetop kedatangan kematian tadi. Sehingga Allah katakan, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika ajal telah menjemput seseorang, maka jangankan satu hari, jangankan 1 jam, jangankan 1 menit, bahkan 1 detik pun tidak bisa ditunda dan tidak bisa untuk dipercepat. Maka usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Innalillah, kita semua adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita satu saat pasti akan kembali kepada Allah. Mari sama-sama kita menjadi orang yang cerdas menurut Rasulullah. Artinya adalah
mari kita bermuhasabah, mari kita berkaca kepada diri kita masing-masing. Ada di antara kita yang sudah diberikan umur mungkin 80 tahun, ada yang diberikan umur sudah 70 tahun, bahkan ada yang sudah 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun dan sebagainya. Mari kita berkaca dan bermuhasabah terhadap apa yang selama ini pernah kita lakukan dalam kehidupan kita. Sudahkah betul-betul banyak bekal dan persiapan yang kita sudah persiapkan untuk menghadapi kematian tersebut? Jangan sampai harta yang Allah amanahkan kepada kita, justru harta itu yang membuat kita dimurkai oleh Allah, yang akhirnya kita dimasukkan ke dalam nerakanya. Jangan sampai pangkat dan jabatan yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipercayakan oleh masyarakat kita untuk menjadi pemimpin, jangan sampai pangkat dan jabatan itu yang justru membuat murka Allah datang kepada kita. Bahkan pangkat dan jabatan itu justru yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mari sama-sama kita bermuhasabah. Sebagaimana kata Rasulullah SAW tadi, al-kayyisu man dana nafsahu. Orang cerdas adalah orang yang selalu bermuhasabah. Orang cerdas adalah orang yang selalu berkaca diri, yang pandai menilai dirinya apa dan siapa, bukan hanya pandai menilai orang lain. Kemudian wa amila lima ba'dal maut. Kemudian dia mempersiapkan sisa umur dan sisa waktu yang Allah masih berikan kepadanya. Untuk apa? Untuk melakukan apapun yang menjadi bekal untuk dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang cerdas menurut Rasulullah SAW. Dan kita berharap mudah-mudahan apapun amanah yang telah yang Allah amanahkan kepada kita, diamanahkan harta, diamanahkan pangkat dan jabatan, diamanahkan keintelektualan, kecerdasan, ilmu, pengetahuan, mudah-mudahan itu semua mampu menjadi bekal untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kapanpun dan dimanapun dan sedang apapun Allah mengutus malaikatnya untuk mengakhiri hidup kita. Kita berharap mudah-mudahan kapanpun dan dimanapun kematian menjemput kita, kita mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan melakukan amal soleh, mati dalam melakukan perbuatan yang diridhoi oleh Allah, dalam keadaan beribadah, yaitu mati dalam keadaan husnul khotimah. In ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan, wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.